Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Oruntu SPD. Saya dari SDN 07 Limito, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran untuk mata pelajaran coding di kelas 5 SD dengan materi, manfaat, dan dampak teknologi digital. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, yes. Nah, bagus sekali. Apa kabarnya hari ini? Baik. Jadi untuk hari ini seperti pembelajaran sebelumnya, ini adalah pertemuan kita yang kedua tentang coding. Ya, di mata pelajaran coding baru kita semua. Jadi sebelumnya ibu mau siapa yang tidak hadir hari ini? Bagus, ada semua ya? Ya. Bagus sekali ya. Jadi insya Allah untuk selanjutnya lagi kita berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa belajar lebih giat lagi dan selalu hadir di setiap pembelajaran. Amin. Nah, ini sebentar sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita awali dulu dengan ya, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas, silakan berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita berdoa memohon kepada Allah, semoga saja pembelajaran kita di hari ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua. Nah, materi kuliah kita hari ini adalah tentang manfaat dan dampak teknologi digital. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jadi Ibu akan ingatkan kembali kepada adik-adik semua bahwa sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita ada Ibu ingatkan tentang kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas ini sudah kita sepakati bersama supaya pembelajaran kita ke depan berjalan dengan lancar. Yang pertama, bersikap sopan dan ramah, ya. Jadi di sini berbicara dengan sopan, menghormati guru dan teman-teman. Jadi tidak berkata yang kasar. Supaya kita di sini saling jaga. Kemudian menjaga kebersihan kelas ya. Dan tanda tertib kerapian. Kemudian mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Jadi angkat tangan dulu ya. Kemudian belajar dengan tanggung jawab. Kita fokus belajar seperti itu. Jadi sebentar ini yang akan kita lakukan, maka pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar. Ya, ini adalah kesepakatan kita bersama. Dan sekarang kita akan masuk pada materi kita tentang dampak teknologi. Nah, di sini Ibu mau bertanya untuk kalian semua, siapa yang suka main HP? Ya, suka semua ya? Wow, suka main HP. Pasti ada HP di rumah ini, ya? Oke. Kemudian, Ibu mau tanya lagi, biasanya HP itu kalian pakai untuk apa? Main. Nonton. Belajar. Belajar, ya bagus sekali ya. Ada yang nonton YouTube, ada main game, kemudian ada yang pakai buat untuk bikin tugas, ya, belajar, nah, macam-macam. Ini tujuan kita, ya, memahami manfaat teknologi digital. Kita paham apa manfaatnya. Kemudian yang kedua, kita sadari juga apa dampak negatif dari teknologi digital ini jika kita salah gunakan. Teknologi ini bagus, tapi kalau kita salah gunakan itu akan berdampak negatif. Dan yang ketiga, tujuan kita adalah menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk pada orientasi masalah. Jadi Ibu akan tayangkan. Jadi silakan kamu simak videonya dan kamu lihat
dari video ini ya. Coba kita tayangkan. Seiring perkembangan zaman, penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lain sebagainya seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari. Bahkan penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, di 3 kelompok ini kalian akan mendapatkan tugas. Jadi kalian akan menuliskan manfaat. Tadi kan sudah lihat video, ya kan? Sudah dapat materi kan dari video tadi? Nah, kamu akan menuliskan 3 manfaat dari teknologi digital yang kalian rasakan setiap hari. Manfaatnya dulu. Jadi itu kalian kerjakan secara berdiskusi ya. Jadi yang kedua, kalian akan menuliskan juga dampak negatif dari teknologi digital yang pernah kamu alami. Kerja sama-sama. Silakan diskusi. Apa manfaat HP yang kamu rasakan? Dan apa itu HP? Isi di situ. Jawab ya. Silakan jawab. Silakan dijawab apa manfaat HP atau internet yang kamu rasakan. Itu nomor 1. Kalau yang negatif, apa yang kamu rasakan bahwa pakai itu HP? Ya, taruh saja di bagian bawah boleh. Lalu nama kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik. Ada cukup ya. 1, nomor 2, nomor 3. Sudah cukup taruh sini nomor 1, nomor 2. Nama kelompoknya. Ingat, Ibu akan catat hasil diskusi kalian di sini ya. Halo. Ada hasil diskusi yang akan Ibu catat dalam hasil diskusi kalian yang akan Ibu nilai di sini. Apakah kalian itu berpartisipasi dalam diskusi kelompok? Apakah aktif memberikan pendapat? Mau bekerja sama? Kalau itu ada dilakukan, Ibu akan beri centang. Ya. Tapi kalau kamu cuma duduk diam, berarti kamu tidak ada partisipasi aktif dalam kelompoknya. Jadi Ibu centang kali. Berarti tidak aktif di kelompok. Ya. Jadi ada penilaian-penilaian untuk kerja kelompoknya. Kemampuan dia mengidentifikasi masalah. Apakah dia dapat menyebutkan masalah? Apakah dia bisa menyebutkan jawaban-jawaban? Dalam penyelidikan dan pengumpulan informasi pun demikian. Jadi ini ada prosedur penilaiannya ya. Tadi kalian sudah dengar dari video bagaimana manfaat dari internet, dari HP, dari gadget, dari gawai ini. Dan juga ada dampak negatifnya. Kalau diingat kembali apa yang tadi dibilang? Aman, tidak begitu aman. Kasih diskusi, kasih kerja kelompok, nanti
bahayanya ada berapa? Kita langsung jawab di situ. Terus jawabannya langsung digambar ya. Dan posternya itu akan mana gambarnya? Langsung di situ manfaatnya. Langsung jawaban manfaatnya di sini. Kemudian bahayanya di sini. Ya, silakan. 10 menit lagi. Nomor 3 sudah? Nomor 3 sudah? Ya. Manfaat juga itu manfaat dua-dua. Berarti di bawahnya yang bahaya. Buat semenarik mungkin ya. Waktu tinggal 10 menit. Ayo, kelompok mana yang bisa maju lebih dulu? Silakan. Ayo. Kelompok 2. Siapa yang sudah disepakati yang akan menjadi presenternya? Oh, Naila. Silakan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Stop, kita selesaikan dulu kerjanya. Sudah selesai, waktu habis. Waktu habis. Ya, silakan perhatikan teman kita akan mempresentasikan hasil dari hasil diskusi mereka dari kelompok 2. Ya, tolong diperhatikan, simak ya. Kamu perhatikan jawaban kalian. Dan setelah teman kalian mempresentasikan, silakan ditanggapi apa yang ada yang kurang ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nairoli. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, silakan dibacakan soalnya kemudian jawabannya. Sebutkan. Pertanyaan pertama, sebutkan manfaat teknologi digital yang kamu rasakan dalam kehidupanmu. Pertama, mempermudah mendapatkan informasi. Kedua, belajar lebih menyenangkan. Tiga, menambah kreativitas. Pertanyaan nomor 2, apa saja dampak negatif teknologi digital yang pernah kamu alami atau saksikan? Silakan dampak negatifnya apa? Ya, silakan dampak negatifnya silakan jawab. Apa? Dampak negatifnya yaitu adalah Pemakaian internet atau HP, malas belajar atau beraktivitas, berbahaya penipuan atau online. iya. Dan yang ketiga, sudah disimak, ada tanggapan sebentar setelah jawab dari jawaban kalian menanggapi ya. Ketiga. Tiga, bagaimana cara menggunakan teknologi digital secara bijak dan sehat? 1. Gunakan HP sesuai kebutuhan. 2. Batasi menggunakan HP. 3. Diawasi oleh orang tua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Apakah sini dulu kelompok 2? Silakan masih di sini. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 3 ini ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, mungkin ada yang kurang? Ya? Ya, minta dikritik. Oke, sekarang perlihatkan hasil karya dari kelompok 2, hasil posternya. Silakan dibuat seperti ini. Dan ketiga peserta lain berdiri di samping sini.
supaya memperhatikan ke teman-teman. Inilah hasil kerja kami. Silakan semua ya, semua. Maju. Lihat hasil dari kelompok 2 adalah dengan musik. Ayo, silakan melihatkan. Ayo. Silakan. Teman-teman, perlihatkan ke teman-teman. Mana hasilnya? Dibaca, ayo dibaca. Ayo dibacakan. Gambar ini menunjukkan apa? Ayo silakan. Gambar itu menunjukkan apa? Ayo coba. Ya, silakan dijelaskan kepada teman-teman. Gambar ini apa maknanya? Silakan. Kelompok 3 tolong perhatikan dulu ya yang sudah berkasi. Ini adalah dampak positif dari menggunakan HP dan mereka mendapatkan ide yang Dampak positifnya ya. Mendapatkan ide dari HP ini. Oke. Kemudian ini adalah dampak negatifnya. dampak negatifnya itu harusnya kita apa ini? Mereka merasakan Mantul. Iya, bagus sekali. Jadi ini gambar orang yang sedang silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok belajar ini. Ini ada hasil karya. Dari kelompok 2 ya, hasil karya dari kelompok 2 yang menggambarkan dampak positifnya dia mendapatkan ide cemerlang dari penggunaan HP, dari internet. Kemudian dia punya juga gambar yang kedua bahwa internet tidak selamanya berdampak positif, ada dampak negatifnya juga jika disalahgunakan. Salah satunya yaitu ada penipuan online, kemudian dia jadi ngantuk, malas belajar. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Silakan yang kelompok yang lain lagi. kelompok 3 katanya Kelompok 3, oke silakan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan manfaat teknologi digital yang kamu rasakan dalam kehidupanmu. Mencari informasi, belajar di aplikasi digital, bisa berkomunikasi jarak jauh di aplikasi, menambahkan kreativitas. Jadi di sini dia bisa berbicara dari jarak jauh ya, bisa bercerita, berkomunikasi dari jarak jauh, dapat informasi juga ya. Oke, itu yang dampak positifnya. Nah, sekarang Apa saja dampak negatif teknologi digital yang pernah kamu alami? Saksikan atau disaksikan. Kecanduan main game. 2. Mendapatkan iklan yang baru untuk usia kita. iya. Jadi malas belajar. Iya, bagus sekali ya. Jadi di sini dampak negatifnya dia sudah melihat iklan yang tidak sesuai dengan usianya. Itu ya. Secara tidak langsung pas lagi nonton atau lagi main tiba-tiba masuk iklan kan iklannya yang belum sesuai. Kemudian ada jadi malas belajar, kecanduan main game. Oke, yang ketiga. Bagaimana cara menggunakan teknologi digital secara bijak dan sehat? Menggunakan handphone selama 1 jam atau setengah jam. 3. Tidak boleh bermain handphone yang jarak dekat akan merusak mata. Iya. 3. Tidak boleh menonton yang baru untuk usia kita. Oke. Demikianlah. Demikianlah hasil presentasi kami. Oke. Beri tepuk tangan dulu sekali untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil karya mereka. Dan ini adalah gambar ya hasil karya teman kita ya dan harus kita hargai. Jadi dia di sini manfaatnya dia seorang yang jadi lebih yang belajarnya jadi menyenangkan dengan adanya
ya internet, jaringan ya, untuk bisa berselancar mencari informasi. Menyenangkan belajar itu. Tapi bahayanya juga mereka mendapatkan penipuan online. Jadi ditipu online ya. Jadi hati-hati dengan internet ini. Oke, silakan kelompok 2 ya. Ini akan Ibu simpan. Sekarang giliran kelompok 1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, apa manfaatnya teknologi digital dalam kehidupan? Menambah kreativitas, oke. Iya. Pertanyaan yang kedua, Apa saja teknologi digital yang dianggap paling alami atau menghasilkan? apa saja dampak negatifnya? Kita lihat internet atau HP. Ya, ketagihan ya, dia jadi kecanduan HP, Dua, main game. malas belajar atau beraktivitas. Ya, jadi karena sudah kecanduan game, dia sudah malas beraktivitas. Tiga, bahaya Kecanduan pendidikan online. online, oke. Bagaimana cara menggunakan teknologi digital secara bijak dan sehat? Satu, menggunakan teknologi yang bijak. Dua, menggunakan HP. Tiga, izin orang tua. Oke, dengan izin orang tua baru bisa menggunakan HP. Menggunakan HP 1 jam atau 2 jam. Ya, jadi menggunakan HP cuma 1 jam. Oke, ada tanggapan dari kelompok 2? Sedang mempermasalahkan isinya atau jawabannya, tapi saya mempermasalahkan kenapa itu cuma beraktivitas dan melakukan Membaca. itu yang membuatnya juga bagus, misalkan suaranya tidak sampai ke sini. Oh iya, jadi kurang besar suaranya ya. Oke. Ini adalah hasil karya teman-teman kita dari kelompok 1. Di sini manfaat teknologi digital itu dia menambah kreativitas. Jadi ada gambar seorang perempuan yang tiba-tiba mendapatkan ide ya. Jadi dia kreatif. Dan dampak buruk teknologi digital adalah jadi orangnya jadi malas belajar ya. Dia mengantuk di kelas. Oke, silakan dulu beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, setelah tadi kita bahas dampak positifnya, sudah bahas juga dampak negatif dari teknologi digital dan bagaimana cara supaya kita tidak kecanduan HP. Nah, sekarang kita akan menganalisis dan mengevaluasi. Sekarang Ibu ingin bertanya, jadi di bagian analisis dan evaluasi ini, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Sudah belajar apa di hari ini? Ya, belajar tentang Teknologi. ya, tentang teknologi digital dan bagaimana? Manfaat dan dampak negatif. Iya, manfaat dan juga dampak negatifnya. Jadi kita belajar menggunakan media sosial itu harus dibatasi supaya tidak mengganggu waktu belajar. Kita tetap belajar, bukan cuma sekedar bermain. Kemudian, apa manfaat terbesar teknologi digital? Apa manfaat terbesarnya? Ya? Apa yang kamu rasa manfaat terbesar untuk diri kalian? Dapat belajar dari internet. Ya, bisa kita
mendapatkan ilmu, dapat belajar dari internet. Ya, kita bisa dapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Ya, kalau mencari informasi tidak harus pergi ke sana, mau dapat informasi tidak dapat internet dapat. Ya. Kemudian apa dampaknya kalau teknologi digital ini disalahgunakan? Dapat ketagihan, bisa bikin kecanduan. Oke, jadi kurasa kalian sudah memahami apa itu sekarang kalian akan mengakhiri pembelajaran. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ini berpesan kepada kalian. Jadi gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang baik. Jangan jadikan teknologi itu untuk merusak diri kalian sendiri. Kenapa aku katakan itu merusak diri kalian sendiri? Kamu kalau main HP, main game, hal yang negatif ya, cuma untuk hiburan-hiburan kamu sampai lupa belajar. Itu rusak dirimu, kamu sudah tidak belajar lagi. Kalian sudah lupa makan, lupa istirahat. Jadi kamu tidak menjaga ya, tidak menjaga diri kalian. Kamu merusak diri kalian sendiri. Dan juga kalian harus bijak, jangan sampai merusak orang lain. Bully, jangan sampai membuli orang lain lewat internet. Sekarang Ibu ingin refleksi. Ibu ingin refleksi satu hal yang baik dari teknologi dan satu hal yang harus dihindari. Ibu minta yang harus Fauzia. Satu hal yang baik dari teknologi dan satu hal yang harus dihindari dari teknologi. Apa? Yang baiknya apa? Fauzia. Aman? Hal yang baik apa? Satu hal yang baik dari teknologi sebentar. Satu hal yang baik dari teknologi. Bisa belajar di internet. Dan yang negatifnya, yang harus kita hindari, apa? Itu dampak negatifnya. Yang kita hindari bagaimana? Jangan sampai kita bermain HP sampai lupa waktu ya. Sampai kecanduan ya. Naila bisa melengkapi? Satu hal yang bisa kamu katakan tentang hal baik dari teknologi. Menambah kreativitas. Oke, ada lagi yang lain selain menambah kreativitas? Bisa belajar, mendapat informasi secara cepat. Belajar lebih menyenangkan. Belajar lebih. Oke. Ya, ada monster-monster sedang berpesta. Setiap monster diminta membawa item yang berbeda. Adakah setiap monster item mereka dengan menggambar arah mana di kotak perintah di bawah. Sebagai tantangan tambahan, hindari kotak yang ditempati monster dan atau monster lain. Jangan sampai ketemu dengan monster. Ada kotak di sini. Yang maju ke kanan, mundur, maju yang ke kanan, ke kiri, maju dan mundur. Boleh bisa ini? Bisa? Ini ada monster, ya. Monster ini perintahnya. Nah, ini. Monster ini sedang berpesta. Ini, ya. Ini mereka sedang berpesta. Setiap monster diminta untuk membawa item yang berbeda. Misalnya si monster ini harus bawa, misalnya ini karena mereka akan tadi ini monster ini bawa ini, monster ini harus bawa itu, monster ini harus bawa sana, gitu ya. Kemudian arahkan setiap monster ke item mereka dengan menggambar anak panah di kotak perintah di bawah, mau ke kanan atau
lain atau objek lain. Jangan sampai ketemu dengan monster atau objek yang lain. Ya, di sampingnya boleh. Ya, caranya dia sampai di sini bagaimana? Supaya dia sampai di sini. Maju, maju, kanan, kanan, maju, kanan, kanan, maju. Oke. Sekarang monster yang kedua. Monster yang ini ya, yang ini dia harus mencari balon. Nah, di manakah dia berada? Silakan jangan sampai bertabrakan dengan monster-monster yang lain. Kelompok sini dulu ya, ke sana naiklah sudah ya. Yang ini. Dia akan mencari apa ini? Bola disco. Manakah dia berada? Ya, kita sudah tadi apa? Dapat halangan dia masuk belok. Dan berikut lagi. Gampang sekali, nanti dibuatkan ya. Yang mana bilang? Yang mana dia? Yang mana dia dicari? Oh, yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning carinya bertemu. Kemana dia? Gampang. Ya. Ya, monster ini. Dia. Dia cari. Apa ini? Apa yang dicari? Popcorn. Ya, yang ini kita cari yang popcorn. Mana dia? Iya. Jadi gampang. Ya, lihat di sini ya. Ini tentang peta. Jadi sedang melakukan sampai yang kedua ya, sebelum kita akhiri. Sebelum kita akhiri, bacakan dulu satu dulu. Jadi yang tutup dulu. Jadi karena saking seriusnya, ibu lupa bahwa pembelajaran kita akan ibu akhiri dulu sampai di sini. Jadi ada apa? Jadi setelah kita belajar, kita sudah bisa melihat bahwa teknologi bisa membawa yang hal-hal positif dan juga bisa membawa dampak negatif jika kita selalu menggunakan teknologi ini. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Demikian pembelajaran coding kita hari ini. Jadi Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.